Kerja paksa merupakan aspek besar di kehidupan bangsa Romawi, dan republik sangat bergantung pada pekerjaan bebas dari manusia yang tidak memiliki hak, tidak memiliki harta benda, dan dibiarkan bekerja hingga mati, kelaparan, disiksa, dan kadang-kadang sesuai dengan keinginan tuannya, bahkan dibunuh demi kesenangan. Tentu, kalian pernah mungkin menonton film yang dibintangi oleh Russell Crowe, tetapi kemungkinan besar kalian tidak tahu berapa brutalnya yang sebenarnya. Kali ini, mari kita bahas tentang bagaimana rasanya jika kalian menjadi budak Romawi. Tapi sebelum kita mulai, pastikan dulu untuk subscribe File Misterio. Budak di Roma kuno tidak hanya bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau pertanian. Mereka melakukan hampir semua jenis pekerjaan kasar yang bisa kalian bayangkan. Umumnya diklasifikasikan sebagai perkotaan atau pedesaan. Budak melakukan segalanya, mulai dari memasak dan membersihkan hingga menambang perak di perkebunan pedesaan. Budak mungkin melakukan tugas-tugas domestik dan non-domestik, bahkan bekerja sebagai smith, tukang roti, dan penjaga. Kadang-kadang budak yang tinggal di perkotaan akan bekerja sebagai akuntan dan manajer untuk pengusaha. Jika kalian adalah seorang budak yang berasal dari tawanan perang, kalian mungkin akan pergi ke publik dan bisa ditugaskan untuk memadamkan kebakaran, merawat gedung-gedung, dan bekerja sebagai algojo. Cara tertua dan termudah bagi seorang budak untuk bisa mencapai kebebasan mereka hanyalah jika mereka diberi kebebasan oleh tuannya. Mungkin dalam surat wasiat, meskipun semacam upacara pembayaran biasanya menyertainya. Beberapa orang menjadi budak dan menjual diri mereka sebagai budak untuk membayar hutang mereka selama jangka waktu tertentu. Jika itu masalahnya, kalian bisa dibebaskan segera setelah kontrak kalian selesai. Budak juga bisa mengumpulkan uang dan menyerahkan rekening khusus atau rekening yang mereka kuasai ketika berada di bawah kekuasaan seorang majikan. Jenis kekayaan ini berupa tanah atau mata uang, dan meskipun secara teknis masih di bawah master, budak bisa menggunakan hal ini sebagai alat membeli kebebasan mereka. Setelah membeli kebebasan mereka, budak tidak hanya secara ajaib menjadi warga negara Romawi. Setelah proses pembebasan atau pembelian kebebasan, mantan budak ini lebih seperti warga negara bersyarat dan menjadi klien dari pemilik sebelumnya. Mereka juga dilarang mengambil jabatan publik. Dan jika kalian berusia di bawah 30 tahun dan ingin membeli jalan keluar dari perbudakan, kalian benar-benar tidak beruntung. Menurut ahli hukum Romawi, budak di bawah usia 30 tahun tidak akan dibebaskan. Selama abad ke-1 Masehi, menjadi budak kejam dan tak tertahankan selama periode waktu apapun, dan budak Romawi tidak terkecuali. Budak yang dianggap milik tuannya diharapkan untuk berperilaku dengan baik, dan jika tidak, konsekuensinya adalah mimpi buruk. Pemilik budak bisa memukul dan menghukum budak dengan sangat keras. Benar-benar memukul atau mencambuk mereka dengan rantai dan belenggu. Master juga memiliki kebebasan untuk menjual budak mereka, mengeksekusi mereka dengan cara digantung atau disalibkan, dan membuat mereka melakukan tugas terburuk sebagai hukuman. Dan jika seorang budak mencoba melarikan diri, mereka akan mencapnya. Tidak ada yang terdengar kurang menggugah selera daripada jatah roti yang terbatas, bukan? Nah, budak sebagai anak tangga terendah dari masyarakat Romawi jelas tidak makan seperti raja. Ada seorang tentara, negarawan, dan sejarawan dari abad ke-3 dan ke-2 sebelum Masehi menulis tentang kebutuhan sehari-hari budak pertanian, khususnya apa yang mereka terima untuk makanan dan minuman. Menurutnya, budak harus menerima gandum untuk membuat roti. Musim panas lebih banyak tepung dibutuhkan, begitu juga anggur tambahan. Jika mereka bekerja di ladang Romawi yang panas sepanjang musim panas tanpa uang, tentu mereka juga membutuhkan anggur tambahan. Tetapi selama abad ke-1 sebelum Masehi, para budak melengkapi makan mereka dengan mengumpulkan buah-buahan dan sayuran liar, serta mereka juga melakukan cocok tanam sendiri. Budak rumah tangga memiliki hidup yang lebih baik, selalu memiliki pilihan untuk memilih sisa makanan tuan mereka.
Sementara sebagian besar budak berfungsi sebagai kelompok kerja paksa yang tidak dibayar. Beberapa pria dan wanita diperbudak terus bergabung dengan barisan penjahat dan tawanan perang di ring gladiator. Sebagian besar terdiri dari budak. Kontes gladiator pertama muncul pada awal ke-3 sebelum Masehi. Seorang budak terkenal yang bernama Spartacus sebenarnya dilatih di salah satu sekolah gladiator Roma. Dan mungkin ide sekolah gladiator terdengar keren di telinga kalian. Anggap saja akademi pelatihan gladiator ini bukanlah kamp tidur. Gladiator diperlakukan kurang lebih seperti tahanan, tetapi mereka menerima makanan, perhatian medis, dan pelatihan peralatan khusus yang diperlakukan lebih seperti investasi daripada manusia. Para pemain ini tidak terlalu sering dibunuh, mereka terlalu berharga. Menurut arkeolog Wolfgang Neubauer, banyak mantan budak secara sukarela menjadi gladiator dengan kesempatan terbatas. Setelah membeli kebebasan mereka, mereka pada dasarnya menyerahkan diri mereka kembali ke perbudakan, bersumpah dengan sumpah gladiator untuk dibakar dengan api, diikat dengan rantai, dipukuli sampai mati oleh pedang. Oke, untuk sumpah, kita harus mengakui kalau sumpah gladiator cukup keras. Tetapi, kalian harus bayangkan kondisi untuk budak yang dibebaskan tentu sangat buruk jika mereka ingin secara sukarela berjuang hingga mati. Satu hal yang dimiliki budak perkotaan dan pedesaan adalah bahwa mereka tinggal di kamar yang biasanya jauh dari tuan dan pengawas mereka. Pembantu rumah tangga masih tinggal di rumah tuannya, karena kadang-kadang bahkan tidur cukup dekat untuk memenuhi kebutuhannya semalaman. Ada upaya yang dilakukan untuk memisahkan budak dari para wanita dan juga pria yang bebas. Mereka akan ditempatkan di dekat fasilitas penyimpanan yang biasanya harus berbagi dengan budak lainnya. Jika kalian merupakan seorang budak Romawi, kemungkinan besar gaya permainan kalian tidak tepat sasaran. Budak dipaksa memakai pakaian sederhana yang tidak jauh berbeda dengan pakaian yang dikenakan oleh pria dan wanita miskin yang bebas. Master menyediakan tunik setinggi 3 kaki dan setengah dan jubah sekali dalam 2 tahun. Jika kalian memiliki tubuh yang tinggi, sepertinya kalian kurang beruntung. Sekali dalam 2 tahun sepatu yang bagus juga diberikan. Bayangkan, kalian hanya mendapatkan 1 pasang sepatu setiap 2 tahun. Budak yang tinggal di rumah tidak diizinkan untuk mengenakan satu-satunya pakaian mode Romawi klasik, togas. Budak wanita juga dilarang mengenakan stola, gaun yang dikenakan di atas tunik mereka. Menurut Seneca, Senat Romawi pernah mempertimbangkan untuk menerapkan seragam bagi budak agar lebih jelas membedakan mereka di masyarakat. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya untuk mencegah budak mengetahui berapa banyak peringkat mereka yang ada. Mengapa? Senat Romawi khawatir jika para budak tahu berapa banyak jumlah mereka. Ya, karena jumlah mereka benar-benar sangat banyak. Banyaknya budak dalam masyarakat Romawi mengakibatkan ketegangan dan ketakutan akan pemberontakan. Roma tentu punya hak untuk khawatir. Ketegangan budak meningkat di kekaisaran Romawi dan hanya masalah waktu sebelum pemberontakan skala besar mulai meletus. Selain pertempuran kecil, ada satu pemberontakan budak skala besar yang terkenal yang benar-benar menimbulkan risiko bagi masyarakat Romawi. Kalian ingat tentang Spartacus, budak yang dikirim untuk berlatih di sekolah gladiator? Nah, dia adalah seorang pemimpin pemberontakan budak yang mencakup sekitar 70.000 budak dan pendukung yang memerangi tentara Romawi. Ini merupakan angka yang serius. Spartacus dan pasukannya berperang melawan militer Romawi beberapa kali dari tahun 73 hingga 71 sebelum Masehi, mengalahkan mereka 3 kali sebelum akhirnya dibunuh. Menurut sumber, Spartacus bertempur dengan gagah berani hingga akhir, terluka oleh tusukan tombak di paha yang jatuh dengan satu lutut, memegang perisai di depannya, dan melawan penyerangnya sampai dia dan sejumlah besar pengikutnya dikepung dan jatuh. Sementara Spartacus dan pasukannya mungkin kalah pada akhirnya, pertarungan mereka tidak berarti apa-apa. Kekhawatiran atas pemberontakan di masa depan mendorong beberapa tindakan hukum, atau setidaknya mendorong perlakuan yang lebih baik terhadap budak. Tidak seperti bentuk perbudakan historis lainnya, perbudakan Romawi tidak bergantung pada ras atau etnis, dan jumlah budak bervariasi pada waktu tertentu. Setelah Perang Punisia selama abad ketiga dan kedua sebelum Masehi, ribuan wanita dan pria diperbudak. Banyak dari mereka bekerja sebagai pengrajin dan buruh tani. Ketika kekaisaran diperluas, Roma mengambil lebih banyak dan lebih banyak tawanan perang, termasuk individu dari Yunani, Mesir, Afrika Utara, Gal, dan Asia Kecil.
Budak wanita tidak dibebaskan dari pekerjaan kasar, tetapi mereka sering melakukan tugas pribadi di bawah naungan wanita Romawi yang elit dan kaya. Budak bisa dilatih untuk mengaplikasikan kosmetik dan menata rambut, seperti pasukan glam yang dipaksa berada di sana dan tidak dibayar. Budak wanita lainnya juga bahkan bekerja untuk memuaskan hasrat masternya, dan ini merupakan salah satu pekerjaan yang sangat buruk. Permaisuri Livia, istri Agustus, memiliki lebih dari 1.000 pelayan. Banyak diantaranya adalah budak perempuan dan laki-laki. Budak perempuan juga rentan terhadap keinginan tuan laki-laki yang bisa berakhir sebagai korban pelecehan seksual yang malang. Kadang-kadang majikannya juga membebankan budak laki-laki untuk terlibat dalam tindakan yang keji ini. Dikelilingi oleh semua rasa sakit dan penderitaan ini, tidak heran jika budak perempuan dan laki-laki sama-sama ingin melompat ke ring gladiator. Perbudakan mendasar bagi ekonomi Romawi, tetapi ada pendapat berbeda tentang bagaimana budak harus dilihat dalam masyarakat Romawi. Stoa, terutama Seneca muda, menulis tentang hubungan antara budak dan tuan, menekankan kemanusiaan yang pertama di samping tanggung jawab yang terakhir untuk menjadi baik. Menurut Seneca, seorang budak lahir dari keturunan yang sama, tinggal di bawah langit yang sama, dan dengan hidup yang sama. Dengan diri sendiri bernafas hidup dan mati, mantan budak Epictetus tinggal dan mengajar di Roma, juga menyerukan perlakuan yang adil terhadap budak oleh tuannya. Masyarakat manapun yang bergantung pada tenaga kerja budak bukanlah budaya yang berkelanjutan dan adil. Untunglah perbudakan sudah jatuh bersama dengan Kekaisaran Romawi di 476 century. Apa pendapat kalian tentang kehidupan yang dialami oleh budak Romawi? Jangan lupa komentar.